dengan Niko. Saya izin bertanya ya Pak, apa yang Bapak ketahui tentang Ya, penjualan online kali ya. Online itu profit banget ya, buat jualan profit banget, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa nge-handle enak banget. Kalau menurut aku pribadi ya, online shop itu sistem belanja online yang mana melibatkan media sosial, misalkan seperti sekarang ada toko oren itu kan, nah terus juga bisa melalui Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah, setahu saya itu online shop itu tempat jual belinya sesuatu barang atau apapun itu ya, dari kebutuhan kecil hingga kebutuhan besar yang dilakukan secara online. Online shop itu menurut saya itu transaksi jual beli ya yang bisa dilakukan di beberapa platform. Untuk pertanyaan kedua, apakah kakak pernah menggunakan online shop itu sendiri? Pernah. Jarang. Pernah dan sampai sekarang juga masih menggunakan online shop. Salah satunya itu e-commerce ya, itu tuh jatuhnya e-commerce Shopee. Sering sih, sering contohnya kayak Shopee, Lazada juga pernah. Sebagai konsumen nih Kak, seberapa besar sih pengaruh online shop bagi kehidupan bermasyarakat Kakak? Menurut aku tuh berpengaruh ya, karena mempermudah kita gitu. Misalkan kita lagi males keluar buat berbelanja gitu, jadi kita bisa berbelanjanya itu secara online. Untuk sekarang sih lumayan ya, karena ada beberapa barang atau misalkan beberapa barang yang nggak bisa dibeli secara offline, atau misalkan kayak lebih murah atau dari offline itu kan, jadi kayak ya meminimalisir budget sih. Nah, kalau menurut kehidupan pribadi aku ya, aku sendiri karena jarang menggunakan e-commerce atau online shop, lebih ke offline aja sih. Jadi kalau dijawab presentasinya berapa persen sih pengaruhnya di hidup aku gitu, ya kalau boleh dipersenkan sekitar 40 mungkin. sebagai pedagang, seberapa besar pengaruh online shop terhadap pedagang? Sebenarnya sih ya pengaruh, kalau dibilang pengaruh ya pengaruh, asal sesuai dengan harga yang offline. Online sama yang offline sesuai dengan harga. Kalau misalkan di online lebih murah, baru itu berpengaruh besar buat yang offline, kan kasihan. Apalagi dikasih gratis ongkir kan, kasihan buat yang jual online, yang jual offline. Maaf, yang jual offline ya kasihan juga. Contohnya ini kayak gini sepi banget. Kehidupan atau jualan? Untuk jualan sih sebetulnya. Kalau untuk jualan 70%. Tapi kalau untuk kehidupannya gitu-gitu aja namanya hidup ya. Iya, gitu baik. Selanjutnya dari segi harga nih, perbedaan harga di offline dan online store itu biasanya mempengaruhi penjualannya nggak? Maksudnya kayak lebih mahal di offline atau di online? Sebenarnya kalau untuk jualan sendal atau sepatu itu nggak ngaruh banget, karena kalau untuk jualan sendal atau sepatu orang lebih masih percaya untuk beli di toko store. Kalau untuk online shop itu kadang ada oknum-oknum yang buat dia, misalnya kita pesan 40 dia kirim kita 9 atau apa gitu, jadi trust issue untuk di online shopnya kurang. Tapi kalau untuk di store itu lebih bagus kalau untuk sepatu ya, karena kalau untuk baju orang mau pesan-pesan aja, kerudung orang pesan-pesan aja, tapi kalau untuk sepatu dia harus cobain, kita harus cobain, jadi orang masih percaya tuh yang store daripada online shop. Jadi kalau gitu menurut kakak lebih memilih belanja online atau offline, dan kenapa kak? Kalau untuk saat ini sih aku milihnya online ya, karena kayak aku juga sebagai anak kosan kan ya harus minimalisir budget untuk makan untuk ini, jadi kayak lebih online sih. Lebih memilih belanja secara online karena misalkan aku kan masih mahasiswa juga nih, harga produk secara offline sama online itu masih lebih terjangkau online dan menghemat waktu juga, jadi nggak perlu capek-capek keluar buat belanja gitu. Nah, bagus nih. Tadi kan aku udah bilang aku suka belanja secara offline karena dari sisinya aku tuh kenapa alasannya ya karena aku senang aja melihat produknya secara langsung, aku bisa memilih gitu. Walaupun di online itu kan kita bisa memilih tapi nggak ngelihat bentukan fisik. Dan satu lagi mungkin juga secara sifat pribadi aku tuh akunya orang nggak sabaran sih ya. Bapak udah bilang
misalnya bapak ini punya toko online shop. Ya. Nah, kira-kira dari bapak sendiri itu lebih susah handle online shop pas rame atau offline offline shop pas rame? Untuk nge-handle masih lebih sulit offline shop. Karena online shop itu cuma cetak resi, bungkus barang, dan kirim. Tapi kalau untuk di offline shop kita harus ngambilin barang dulu, karyawannya lari-lari dulu ngambil barang kiri kanan gitu kan, mau cobain dulu baru dibungkus. Itu pun tawar menawar dulu kan. Tapi kalau online shop kan ada tawar menawar. Jadi lebih susah offline shop. Ada timnya, ada bagiannya, bagian online ada, bagian offline ada. Jadi semua bisa dihandle. Apakah ada beberapa kesulitan dalam berjualan online shop? Kalau online kita normal-normal aja, soalnya kita online ini bukan di memakai apa ya, aplikasi lain, kita ada online sendiri. Kayak website gitu. Iya. Jadi kesimpulannya, Bapak lebih memilih offline shop atau online shop? Dua-duanya kita online ada, offline juga ada, tapi harga menyesuaikan. Makanya kita nggak begitu apa ya bermasalah sih. Nah, bagaimana penilaian kakak mengenai kualitas produk yang dibeli secara offline dibanding dibeli secara online? Jadi buat ngetahuin perbandingan produknya gitu ya. Kalau misalkan secara offline tuh kan kita pasti harus megang fisik produknya dulu. Tapi kalau misalkan secara online kita tuh pertama-tama bisa ngeliat dulu dari deskripsi produknya. Terus kita ngeliat dulu nih rating di toko itu udah di atas rata-rata atau belum. Nah, misalkan aku minat buat berbelanja, terus aku juga lihat komentar-komentar dari konsumen-konsumen sebelumnya. Aku sih lihat dari ratingnya dulu ya, karena ada beberapa kayak ya walaupun ratingnya misalkan udah 3 atau 4 tuh masih kayak kelihatannya tuh kayak reviewnya tuh kurang kan, pasti ya kayak 5, pasti harus dilihat dari situnya. Terus kayak aku juga membandingkan dari toko ini ke toko lain gitu loh, jadi lebih bagus mana. Ya so pasti karena aku emang suka offline ya, otomatis ya kalau belanja secara offline itu aku lebih puas gitu. Nah karena kan kita langsung melihat bentukan fisik dari barang apa yang kita beli. Untuk kualitas pun menurut aku selama belanja di online shop ya, itu tuh kita nggak bisa berharap banyak gitu loh. Misalnya mungkin dari 10 mungkin kita hanya berharap 6 kayak gitu. Apalagi sekarang juga banyak apa produk tiruan atau apa segala macam kayak gitu. Mungkin karena itu juga harganya murah kali ya online shop daripada offline. Kesimpulan dari hasil wawancara yang telah kita lakukan, e-commerce memiliki banyak pengaruh besar terhadap pedagang dan konsumen. Untuk para pedagang, mulai dari toko offline menjadi sepi, namun jika dapat menghandle toko online secara baik, perputarannya akan cepat dan lebih efisien. Sedangkan untuk para konsumen, mereka lebih suka berbelanja secara offline karena menurut mereka itu lebih mudah dan harganya lebih terjangkau. Namun semuanya kembali lagi pada diri kita, berbijaklah saat berbelanja. Sebenarnya mohon izin Kak, kita dari Smartbo, saya ada tugas tentang iptek mengenai e-komersial atau online shop. Kira-kira Kakak bersedia nggak untuk saya wawancara? Oke, terima kasih Kak. Di Smartbo, izin wawancara Kakak terkait iptek yaitu online shop. Apakah Kakak bersedia? Ibu sedia. Kenalkan nama saya Azmi dan Kakak sendiri Caca.